surat duha. Allah memberikan balasan sampai engkau ridho, sampai engkau puas. Benar-benar puas, Pak. Puasa itu benar-benar puas di dunia, ya puas di akhirat gimana sih? Sampai puas sih. Bahkan ada orang-orang yang mantan neraka yang masuk ke surga di emperan, ditanya, kamu nggak mau masuk ke dalam di emperan surga? Kata si Fulat, nggak ya Allah di sini ada cukup. Kita senang banget dah. Iya. Pas masuk ke surga, wah airnya enak lagi gitu kan. Kemudian naik lagi ke atas, itu tuh, ternyata bertingkat-tingkat. Dan uniknya Pak, tiap level surga, ya level terendah, level tertinggi itu, mereka tidak ada saling iri. Bahagia tempatnya masing-masing. Kenapa? Rasa iri itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ila yaumil qiyamah wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi sholli li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbus samawati wal ardh, penguasa langit dan bumi beserta isinya, dan senantiasa selalu memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat walidul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat memiliki waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya sekalian, serta umatnya hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalam insyaallah. Ya alhamdulillah, jazakumullah yakum. Masih di channel Milenium Mengaji, kita Thalibul Ilmi membahas hadis dan tafsir Al-Quran, bekerja sama dengan kajian hadis online atau KH Official. Masih membahas surat Abasa, surat 80 ayat ke terakhir ke 32. Selanjutnya insyaallah kita akan melanjutkan. Masih dipandu oleh gurunda kita Ustaz Ali Hafizullah, dan beliau telah hadir di antara kita, yang senantiasa kita selalu doakan beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemudahan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Seperti biasa, bila ada pertanyaan tuliskan di kolom komentar, dan insyaallah akan ditanyakan pada waktu yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwanullah selaku penuntut ilmu, thalibul ilmi, khususan al-faqih, dan tanpa berbanyak kata untuk waktu yang tepat kepada guru dan takfadonas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
Allah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khairukum ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Kamu adalah belajar Al-Quran dan mendengarkan. Silakan buka ikhwan-ikhwan kita baca Qurannya surat Al-Qasas ya, ayat 80 ayat ke-33. Kita habisin aja ya sampai 42 ya. 6. Ya, baru baca pada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis saffah yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun wujuhun yawma idhin musfirah wa hibatun mustabshirah ضحكة مستبصرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة سبحان Allah. Nabi loh begitu kan baca berkumur tidak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi. Kemarin pun saya hari Sabtu ngajar surat An-Nisa ayat ke 137. Ya, ajaran ini Sabtu offline. Sistem berenang semua ya gitu kan. 137 saya nanti nggak bisa lupa ayatnya. Innal ladzina kafaru Allahumma shalli ala Muhammad. Innal ladzina amanu ya tsumma kafaru tsumma kafaru. Ini beriman kafir, iman lagi, kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya. Itu di situ saya pecah deh. Ya nangis semua ya, nangis semua saya nangis semua. Karena satu ayat saya bahas ada terus hampir 2 jam atau ayat doang, jam setengah ya ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Fa idza ja'at, maka apabila, kita langsung ke tafsir aja ya, karena panjang. Maka apabila ida itu sesuatu yang belum terjadi dan pasti terjadi. Kalimatnya ida beda dengan in. Ya, ini berarti jika juga bila, tapi kemungkinan terjadi kecil kalau in. Makanya kalau musibah Allah menggunakan kata-kata in. Inna asobatu musibah. Inna, karena musibah sedikit sekali sebetulnya. Tapi kalau rezeki itu tidak banyak, sering terjadi gitu ya. Jadi faida ja'at, maka apabila telah terjadi, pasti Pak, telah datang, ja'at atau datang, ja'at telah datang, dia telah datang, fil madi, dia itu siapa? As-sohoh. Aso itu suara yang memekik emisi, yang memekakan telinga, yang dimaksud adalah hari kiamat. Ya, hari kiamat para ulama tafsir memahaminya ini tiupan yang kedua. Ya, pada saat hari itu tiba, tiupan yang kedua tiba, di tiup yang kedua, kan semua manusia dari zamannya Nabi Adam sampai akhir zaman itu bangkit semua, keluar dari kuburnya berkelompok-kelompok, ya, timbul seketika sohoh, ya seketika dia timbul rasa timbul rasa penyesalan, kesedihan yang sangat mendalam seketika Pak.
Yang tadi lagi tidur nyenyak dalam alam kubur, di poin yang kedua bangun langsung teringat penyesalan, langsung teringat kesedihan yang begitu mendalam. Ada ternyata hari itu yang dulu mereka dustakan, ada nampak sekarang. Terbayang semua masa-masa kelam yang dulu pernah dia kerjakan, itu ingat semua. Sedangkan kita saat hidup saja kita udah lupa tuh dosa kemarin sore. Ya. Tapi pada saat ini ditiup tiupan yang kedua itu ingat semua. Ayo kamu ngapain jam 1 malam sendirian di laptop, nggak ada tahu kan? Tidak. Ayo kamu ngapain? Nongol. Gimana? Coba kebayang Bapak sekalian. Orang yang amnesia tiba-tiba pulih ingatannya seketika, ingat semua. Ya kan? Kalau ingatnya mungkin ingatnya tentang kebaikan, kesenangan, enak Pak. Itu ingat tentang keburukan. Kenapa dimunculin lagi ingatan itu? Yang tadi amnesia lupa, muncul seketika, ingat semua. Makanya pada waktu itu banyak orang-orang yang teriak pengen dikembalikan ke dulu. Iya, sehari saja, satu waktu saja. Ya, ini ucapan orang-orang yang sudah kadung ya, sudah terlambat. Maka apabila telah datang pasti datang karena izin. As-soho suatu hari yang tidak ada akhirnya sampai hari akhir kan, akhirat. Di alam barzah itu sampai hari keputusan, surga atau neraka, tidak ada istirahatnya. Ya seketika juga muncul ingatan-ingatan yang dulu dia lupakan. Dahsyatnya hari itu. Ya. Dilanjutkan di ayat berikutnya, yauma yafirru. Pada hari itu yafirru fil mudhari, sedang berlari. Pada berlarian. Jadi kondisi saat itu kan, ya present tense. Sedang berlari siapa? Al-mar'u sebagai fa'ilnya. Seseorang, berarti semua seseorang itu pada berlari. Bukan semua orang yang dimaksud sini, orang-orang kafir saja. Ya al-mar'u, jadi seseorang itu berlari ya firu min dari siapa? Min ahihi, dari saudaranya. Ya, padahal di dunia ini kita kalau butuh sesuatu kemana Pak? Ya ke saudara kita. Saudara. Tapi pada waktu dia berlari daripada saudaranya. Berlari dari wa ummi wa abihi, dari ibu dan bapaknya, orang tuanya yang dulu dia idam-idamkan, dia bangga-banggakan, dia idolakan pada saat di dunia, bahkan dia rela berkorban untuk ayah ibunya. Di dunia Pak, di dunia itu pada saat kita menegakkan keadilan, katakan yang menjadi tersangka ibu kita, yang menjadi tersangka bapak kita diperintahkan untuk menjadi saksi atau bahkan kita sebagai hakimnya, itu berat sekali memutuskannya. Bahkan kalau bisa saya yang menggantikan ibu saya yang menggantikan bapak saya di dunia. Banyak di dunia ini, pada saat di dunia yang orang tua yang dulu nggak ngurusi anaknya, ya tidak menafkahi anaknya, menelantarkan anaknya, dan pada saat dewasa bisa dia balas Pak, tapi nggak lakukan itu. Ya, nggak lakukan itu. Kenapa? Biarin dah. Ya. Tapi di akhirat tadi nggak bisa tuh seorang anak melindungi bapaknya, jadi tameng buat bapaknya, karena dia nggak sholat, nggak bisa Pak. Jariah yang kita keluarkan, yang antum sodakohkan, yang antum disumbangkan di jalan Allah, tidak mampu menebus satu sholat yang dia tinggalkan oleh orang tua kita. Karena sholat ibadah individu yang diwajibkan setiap individu.
tidak bisa diwakilkan. Kewajiban yang melekat pada diri kita tidak bisa dipisahkan. Nggak ada tuh uzur untuk meninggalkan sholat. Apa uzurnya? Apa meninggalkan sholat? Nggak ada uzurnya. Sakit terjadi, sakit nggak ada, melekat pada diri kita. Tidak bisa dipisahkan sholat dari diri kita. Yang dulu di dunia mereka rela berkorban ke saudaranya, bahkan meminta tolong kepada saudaranya, kepada ibunya dan bapaknya, di hari ini mereka lari dari itu semua. Kenapa mereka lari? Nanti kita dibahas setelahnya ya. Wasoha, kalau mereka di keluarga nggak bisa, saudaranya nggak bisa, ibunya nggak bisa, orang tuanya nggak bisa, bapaknya nggak bisa, wasohibati saudara, sahabat, teman akrabnya juga mereka lari dari itu semua. Bani anaknya, ya. Kenapa mereka lari, Pak? Satu, kenapa mereka lari dari seseorang, lari daripada itu semua, dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari sahabatnya, dari anaknya, bahkan nanti dari istrinya. Ya. Mereka semua pada lari. Ya, dalam surat 31 Luqman ayat 33, mereka pada lari. Kenapa? Mereka pada mementingkan diri sendiri. Ya. Surat apa? Surat 31 ayat 33. Baik. Jadi yang pertama apa? Kenapa seseorang lari daripada saudaranya? Dari ibunya, dari bapaknya, dari sahabatnya, dari anaknya. Kenapa mereka lari? Satu, mereka takut dituntut. Ya. Dituntut balik. Karena dia kan seketika ingat semua, Pak. Yang tadi amnesia ingat semua. Aduh, saya nggak menunaikan kewajiban saya kepada anak saya, kepada orang tua saya, kepada sahabat saya, kepada ingat semua. Makanya dia lari karena takut dituntut. Satu. Yang kedua, biasanya kalau di dunia ada saudara kita datang, ngapain biasanya, Pak? Datang nih, ujuk-ujuk gak pernah main, tiba-tiba main nih. Biasanya ngapain? Jadi butuh bantuan, Ustaz. Minta tolong nih, siapa tahu ada kali 100.000, boleh pinjam dulu. Apalagi kalau ngomong-ngomong pegang lutut, Pak. Begini. Jadi gini. Iya. Mereka lari daripada saudaranya. Tapi mereka takut dituntut. Yang kedua, Pak, sama seperti dunia. Kalau dia ada saudaranya tahu nih mau menyumbang nih rumah-rumahnya kan, dia pura-pura nggak tahu. Ya kadang-kadang bilang sama istri nggak ada di rumah. Ya. Tapi di akhirat tuh benar-benar ada dia lari dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari semua itu dia lari karena Pak, dia sendiri sedang sibuknya, Pak. Orang sibuk kan nggak bisa diganggu. Dia pun lagi sibuk dengan urusannya. Orang dari yang tadi amnesia tiba-tiba ingat semua, gimana nggak sibuk? Datang saudaranya, satu lagi sibuk, ini belum tentu beres. Iya, sibuk ya. Yang ketiga, kenapa mereka lari? Kita nggak peduli dengan mereka. Nggak peduli. Mana beban nih? Jangan dituntut lagi. Nambahin beban. Dia nggak peduli, dia nambahin beban. Ya, egoisnya tinggi pada hari itu. Mentingkin diri sendiri. Ya, jadi kalau hari itu nyata adanya, tidak ada kesempatan untuk kembali ke belakang, manfaatkan sekarang untuk cari bekal sebanyak-banyaknya. Mumpung masih di sini nih, masih di sini. Harta yang antum punya, di para sahabat begini ya. Rasul ngetes para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, kamu lebih suka makan dengan keringatmu sendiri, dengan hartamu sendiri,
Ya, atau dari harta warisan. Kalau anak saya nanya ke antum nih lebih suka mana kira-kira? Makan hartamu sendiri apa harta warisan? Harta sendiri. Harta sendiri. Itu pun jawaban para sahabat waktu ditanya. Ya Rasul, kayak makan harta sendiri lah, lebih bangga, hasil keringat sendiri, lebih apa ya, lebih punya harga diri gitu daripada makan harta warisan orang tua, walaupun sah-sah saja kan. Iya. Paham ya? Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, ketahuilah, harta yang kamu makan, yang kamu apa, harta yang kamu apa namanya, yang kamu sedekahkan, yang kamu infakkan fisabilillah, itulah hartamu sesungguhnya. Ya, sedangkan harta yang kamu simpan, mobilmu, rumahmu, itu akan menjadi warisan kelak buat anak-anakmu. Bukan hartamu itu. Kan jadi perebutkan untuk anak-anak. Ya, dan kamu hartanya nggak bisa dibawa. Makanya sejak saat itu para sahabat tuh kepada anak-anak yang sudah balik, dia nggak ada urusan. Kamu kalau mau makan, kalau mau sukses, kalau mau kaya, usaha sendiri. Ini bapak modalnya sekian, jalan ini. Dia mau dikasih ke harta ini seluruhnya akan bapak bawa kemana? Surga kelak. Gitu Pak. Para sahabat begitu menjadi para anak-anak. Jadi anak-anak para mandiri, tidak perlu mengadakan tangan kepada bapak. Ya. Jadi manfaatkan harta kita saat ini untuk apa? Untuk kita bawa nanti. Karena harta sekarang hanya menjadi beban Pak. Kalau nanti harta nanti dibawa di akhirat tadi menjadi syafaat, kan menjadi penolong kita nanti. Jadi amal soleh kan? Ya. Dapat di akhirat nggak ada lagi dinar dirham yang bisa jadi tebusan. Ya. Lalu pada sibuk, pada egois, mementingkan diri sendiri, nggak peduli kalau itu ada keluarganya sendiri, orang tuanya nggak dihiraukan. Kenapa? Dia sendiri bentuk selamat. Ya, bentuk selamat. Maka kalau sekarang antum masih punya peranan bisa mengajak anak istri antum ke surga, ajak mereka, bawa mereka. Sekarang saatnya ajak. Tapi tadi la ikraha fiddin. Karena seorang Rasul saja, Nabi Nuh tentunya nggak bisa membawa anak istrinya. Nah, tugas dia adalah berdakwah kepada mereka. Waalaikum naroh. Ya, di dunia bisa saling tembus, bisa saling bantu. Surat ke-74 Pak, ayatnya ke-38 Allah berfirman, surat Al-Mudaththir ya. Ayat ke-38, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hamzi wa nafsi. Kullu nafsin bima kasabat ya rahim. Jadi setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Dalam surat yang lain, surat Al-Zalzalah, ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mereka akan melihat sekecil apapun itu, mereka akan melihatnya amal-amal yang telah diperbuat. Likulli imrin minhum yawma idin sa'nu yu'ni. Bagi setiap orang minhum dari mereka yauma idin, pada hari itu sa'nu yu'ni, mereka punya urusan masing-masing, sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Bagaimana mau bantu orang lain, dia di sini belum tentu tertolong. Siapa ini Pak? Orang-orang yang kafir, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang menolak Allah dan Rasulnya. Saya persingkat ya. Lalu setelah itu di ayat berikutnya telah menjadi dua kelompok, selalu di bahasa Quran begitu ya. Penghuni surga, penghuni neraka, yang iman, yang kafir. Wujuhu yaumaidin, ya, apa namanya, musfirah. Ya, safran kan kuning ya. Wajah mereka
kuning keemas-emasan bercahaya. Ya, wujuh yauma idzin musfirah. Safir ya, saffron kan kuning. Bunga saffron tuh ya. Warnanya bagus, kemasan, bercahaya. Itu di wajah orang-orang yang beriman pada hari itu wajahnya berseri. Kenapa mereka berseri? Kenapa wajahnya bersinar, kuning mengkilap gitu ya? Kenapa? Dohikah itu tertawa lepas, tertawa puas ya, mustabsirah, tertawa gembira, bahagia ya, puas, tenang. Kenapa kira-kira? Mendapatkan apa yang dijanjikan Allah itu kenyataan, benar apa ada. Mereka berseri, bergembira, berbahagia. Orang-orang ini Pak nggak takut Pak ketemu saudaranya yang Muslim. Iya, mereka saling bertemu, saling bercengkrama. Iya, yang dia takutin adalah mereka yang berdosa. Mereka yang punya amanah, tapi dia khianat dengan amanahnya. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang amal banyak, amal solehnya banyak, tenang, jangan khawatir. Mungkin kita ketemu dalam satu komplek, walaupun di padang masyarakat. Kan berkelompok-kelompok. Nanti di surat yang lain kita bahas ya. Ada yang wajahnya hitam, legam. Ada yang wajahnya kebiru-biruan. Ya, ada yang wajahnya bersih-bersinar. Mereka berkelompok tergantung dosanya masing-masing. Tergantung amal perbuatan masing-masing. Jadi udah otomatis berkelompok-kelompok. Gak akan ketemu orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang ini. Maksudnya gak akan tercampur gitu, gak akan tercampur. Iya. Kenapa wajah mereka bersinar, bercahaya? Dalam satu hadis kan, barang siapa yang ada hadis Abu Hurairah kalau kita Bulughul Maram, ya wajah orang-orang beriman itu akan bercahaya karena bekas wudunya. Maka barang siapa yang ingin meluaskan area-area tersebut, maka silakan perbuat. Abu Hurairah kan suruhnya di sini doang, situ ya, bahasanya kan lebih sampai sini, biar cahayanya makin melebar, Pak. Ya, dilebihi. Mata kaki dilebihin, biar dilebihkan. Kenapa? Bercahaya. Yang satu bercahaya kenapa? Karena bekas wudhunya. Yang kedua bercahaya kenapa? Karena bekas sujudnya, min asari sujud, dari bekas-bekas sujudnya. Jadi bukan jidat yang hitam, bukan, tapi bekas itu pada akhlaknya. Ya, pada perbuatannya terlahir. Ini orang-orang yang sholat akhlaknya beda. Itulah bekasnya, membekas pada kehidupan sehari-hari. Ya. Lalu mereka tertawa mustabsirah, tertawa lepas, ya, karena dia bahagia, karena dia girang mendapatkan apa yang dijanjikan sesuai, puas. Ya, apa ya? Waduha wal laili idas apa buka idas sajam wa wadana buka itu maksudnya apa itu? Allah ini surat duha. Allah memberikan balasan sampai engkau ridho, sampai engkau puas, benar-benar puas, Pak. Puasa itu benar-benar puas di dunia, ya puas di akhirat gimana sih? Sampai puas. Bahkan ada orang-orang yang mantan neraka yang masuk ke surga di emperan, ditanya, kamu nggak mau masuk ke dalam di emperan surga? Kata si Fulat, ya Allah di sini ada cukup. Kita senang banget dah. Oh iya. Pas masuk ke surga, wah airnya enak lagi gitu kan. Kemudian naik lagi ke atas, cukup. Ternyata bertingkat-tingkat. Dan uniknya Pak, tiap level surga, dia level terendah, level tertinggi itu, mereka tidak ada saling iri. Bahagia tempatnya masing-masing. Kenapa? Rasa iri itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang-orang yang penghuni surga.
Ini dikisahkan sangat singkat. Mau lengkapnya nanti di episode berikutnya, nanti di kisah-kisah berikutnya, di surat berikutnya akan dibahas lebih tinggi lagi dengan permadaninya, dengan permaisurinya, dengan Alhamdulillah, jazakumullah wa yakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Mengutip firman Allah dalam surat Al-Kahfi, wa qul haq min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Semua benar datang dari Allah. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir. Dan tentu saja semua akan diminta tanggung jawabnya. Semua ada masa berlakunya, ada expiry date-nya. Kulman alefan, semua akan binasa. Dan sabda Rasul kita, umur umatku tidak jauh dari antara 60 sampai 70 tahun saja, maka hisablah diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni dan diganti. La ilaha illallah